Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali dengan saya Mila Hajar Hotimah, liputan di SJTV di konten cerita dari desa. Kali ini di SJTV mengajak pemirsa untuk berkunjung ke desa Pancawati, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enjoy Johana, Kepala Desa Pancawati dengan luas wilayah 369,9 hektar. Ya. Itu 30 hektarnya tinggal sisa pertanian, yang sisanya adalah tanah daratan. Pancawati adalah desa yang terletak di perkotaan. Namun kurang masih terlihat kurang baik lah, masih kumuh lah. Jadi saya ingin adanya percepatan pembangunan di desa Pancawati, terutama masalah ketahanan pangan, pariwisata, semuanya itu ingin bergerak lebih cepat ke depannya. Jadi supaya progresnya lebih baik lagi ke depannya. Kita ingin ada nanti di hulu air irigasi itu kita akan semuanya dirapikan, dan kita akan ingin tanam di sana itu ikan tawar. Ikan tawar air deras, sehingga ketahanan pangan desa Pancawati lebih maju lagi. Hanya di desa Pancawati yang menjadi salah satu taman makam pahlawan, betul nggak? Betul. Ya. Iya. Itu memang di wilayah desa Pancawati. Iya, itu terletak di sebelah timur ujung Pancawati. Kita ada juga Taman Makam Pahlawan. Betul. Kabupaten Karawang. Kabupaten Karawang. Jadi saya Kabupaten Karawang ada satu Taman Makam Pahlawan di desa Pancawati. Jadi saya juga ingin menata di sana. Jadi sebagai wisata religius lah di sana. Lokasinya luas dan sangat strategis untuk wisata. Pertama nanti bisa dibuat museum di sana, bisa anak-anak bisa belajar di sana, bisa membuat perpustakaan di sana, sehingga di sana jadi anak-anak itu bisa belajar di sana. Jadi sambil belajar, sambil main, lokasinya saya ingin dibuat sedemikian rupa supaya benar-benar itu potensi wisata yang lebih baik lagi ke depannya. Ya, UMKM sih kita inginnya ke pertanian, mengolah pertanian. Karena kan ada tanah-tanah di sini, di kita itu ada tanah-tanah, diantaranya ada tanah bengkok, ya, dan juga ada tanah titisara, dimana ada tanah-tanah yang tidak termanfaatkan. Misalkan belum dimanfaatkan itu tanah-tanah itu saya ingin dimanfaatkan untuk pertanian. Luar biasa. Itu maksudnya. Tanah yang memang ini mungkin ya. Lahan tidur mungkin. Ya, betul, lahan tidur. Lahan tidur ya. Tapi nanti bisa untuk masyarakat. Itu bisa diolah, disewakan atau disewa pakai gitu kan? Iya, kepada masyarakat. Iya. Pokok pertama adalah untuk pertanian kan pengairan. Gitu. Jadi alhamdulillah di Pancawati itu pengairannya sudah cukup. Jadi aliran air mengalir itu terus menerus. Oh, jadi udah ya. Stabil aja ya? Iya, stabil insyaallah. Karena dalam kondisi kemarau juga sekering air apapun. Gitu, alhamdulillah. Insyaallah. Karena saya juga ingin mengkolaborasikan antara ikan dengan padi, jadi disebutnya Mina Padi betul. Saya ingin mengkolaborasikan karena di kita juga ada sumber air yang bisa sedot, tapi airnya nggak putus-putus. Gitu. Iya, insyaallah. Sungai. Ya, Ragasi tadi. Galian C ada, ragasi yang mengalir terus-menerus juga ada. Kira-kira wisata apa saja yang bisa dikembangkan? Wisata alam misalkan gitu ya. Ada nggak selain itu proyeksi ke depan Pak Kades? Ya, ada dalam itu tadi. Jadi itu kan menaruh perhatian wisata juga dengan adanya irigasi yang ditata rapi, dengan air yang jernih mengalir, begitu ada ikan seliweran itu kan menambah pemandangan indah juga. Itu sebagai sumber wisata juga. Dari hulu ke hilir semuanya itu dialirin air, namun ditata dengan rapi, dan ada ikan yang di sana. Jadi saya inginnya per 100 meter gitu Pak. 100 meter, 100 meter. Jadi masing-masing RT itu mengelola masing-masing.
disekat, tapi air tidak terganggu. Iya, maksudnya kayak macam jaring gitu kan? Iya, semacam, tapi enggak semacam jaring terapung kan nanti kotor. Betul. Kalau ini mah airnya tetap berjalan dengan biasa, air irigasinya, karena kan pinggir-pinggirnya diturap. Tapi kita sekatnya itu dari sekat menggunakan plat, tapi di bolong-bolong, kasih bolong-bolong supaya airnya tidak terganggu. Gitu. Tapi ikan masing-masing satu sekatan mengalir gitu. Itu kan nanti ada sayur-sayur mayurnya, ada saung-saungnya ditata sehingga rupa tempat mereka berkerumun di situ. Di sana ke sana. Tapi saya kira memang ini terwujud seperti yang Pak Kades bilang, ini perlu percepatan. Iya. Syarat percepatan itu apa Pak Kades? Ya, syarat percepatan karena adanya dorongan dari semua pihak. Iya. Jadi semua potensi-potensi yang bisa dikembangkan di Desa Pancawati, khususnya yang bisa tahu gejrot segala macam, masakan-masakan tradisional bisa dimanfaatkan di situ, bisa dikembangkan di pasar kuliner tersebut. Dan ibu-ibu yang tidak punya kerjaan juga sedikit demi sedikit bisa membantu suaminya dengan cara berdagang kan? Iya, gitu betul. Harapan saya inginnya semuanya sesuai dengan program kami, berkah, indah, mandiri dan aman, itu ininya. Ya, jargon Berkah, indah, mandiri dan aman. Jadi semuanya itu bisa terlaksanakan keberkahan, alhamdulillah ya. Dengan kemandirian itu warga Desa Pancawati itu supaya bisa, sehingga karena dengan adanya potensi yang ada ya, itu dengan sendirinya kalau misalnya kesejahteraannya meningkat, otomatis warga itu akan aman, tentram. Jadi seorangnya ingin adanya semuanya pihak mendukung program-program kami ke depannya supaya ini bisa terlaksana dengan baik sesuai harapan bersama. Amin. Gitu. Kami dari pemerintah desa, rencana kepala desa mau membudidayakan ikan nanti di sepanjang aliran sungai Desa Pancawati nanti gitu. Nanti setiap RT nanti mereka mengelola ikan emas, terus RT lagi beda RT lagi ikan gair apa gitu. Nanti tapi kita sebelum itu ya kita perlu emang diturap dulu Pak gitu. Kalau nggak ada turap memang nggak bisa kita jalan gitu. Ya mungkin itu aja sih rencana awalnya. Ya mungkin mudah-mudahan aja nanti bisa terlaksana lah. Amin. Untuk program ini apakah melibatkan lembaga lain atau murni dari masyarakat atau dari aparat desa programnya Pak? Kalau program sih kebetulan dari desa, cuma kita butuh kan dukungan dari masyarakat, dari aparat juga. Ya syukur-syukur ada pendonor yang nyuntik dana lah gitu. Kita kan pasti butuh dana besar gitu. Itu aja sih Pak. Untuk objek wisata yang lainnya ada apa aja Pak di sekitaran sini? Desa Pancawati mungkin yang saat ini ya ini aja pohon miring kan. Ada pohon miring. Sama ini jembatan. Untuk sementara sih. Pohon miring aja Pak? Ya pohon miring aja mungkin kalau untuk wisata. Ini milik desa setempat juga bukan Pak? Bukan Pak, ini ada batas untuk irigasi pengairan. Sebagai situ hak milik itu PT Tengkong Jaya. Oh, jadi milik pribadi gitu ya. Orang Cina. Apakah udah ada obrolan untuk kerjasama dibikin wisata sama pihak pemilik tempat ini? Sebetulnya udah lama kami ingin ngobrol dengan pemilik langsung, tapi kami terhambat dengan siapa sih ini tangan kanannya lah. Jadi kami pihak ketiga. Jadi kami susah untuk ketemu langsung. Jadi ada ya tembok lah untuk menghalangi gitu Pak. Jadi kami susah. Jadi tersendat di sini aja nggak nyampe ke pemilik gitu. Jadi nggak bakalan bisa ada titik temu kalau menurut saya mah. Gitu. Oke, mudah-mudahan tuh bisa ada jalan keluarnya supaya nyampe, supaya bisa kerjasama ke depannya. Bamuswari TV sekarang mencoba meliput atau pengen mengetahui perkembangan Desa Pancawati ini. Kebetulan di samping saya ini ada Ketua DPC Bamuswari Karawang. DPC Bamuswari Karawang bersama siapa Pak? Suharjo. Pak Suharjo. Kebetulan beliau ini Bapak ada di Desa Pancawati ini sekarang tuh lagi apa posisi? Alhamdulillah saya sekarang berada di kantor Desa Pancawati yang sudah megah ya,
karena Desa Pancawati sendiri itu menurut saya itu masuk ke zona industri karena banyak saya lihat industri-industri. Nah di sini kami selaku DPC Bambuswari Karawang yang punya program dan agenda kegiatan Bambuswari DPC Karawang itu di satu sisi kami bermitra atau menjalin kerjasama mengawal desa-desa apa yang bisa Bambuswari bantu terkait dengan percepatan dan pengembangan potensi-potensi yang ada di desa ini. Saya lihat ya, walaupun saya bukan sebagai kepala desanya, tapi banyak potensi-potensi yang bisa dikembangkan di Desa Pancawati sendiri, di wilayah Desa Pancawati sendiri untuk bisa meningkatkan atau lebih maju lagi desa ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, ternyata fungsi lembaga Bambuswari ini sangat membantu juga untuk kemajuan atau mempromosikan atau menginfokan bahwa di satu tempat ada potensi-potensi yang bisa dikembangkan. Desa-desa yang lainnya juga jangan alergi atau jangan ketakutan kedatangan lembaga-lembaga. Contohnya lembaga Bambuswari ini sangat membantu sekali untuk perkembangan desa-desa yang ada di wilayahnya. Demikian liputan DSJ TV di konten cerita dari desa kali ini. Kita akan kembali di liputan desa berikutnya. Saya Mila Hajar Hotimah beserta seluruh kru kerabat yang bekerja undur pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.